Istri tidur tanpa busana, pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami kaum muslimah yang sudah memiliki suami, ketahuilah bahwa setiap wanita muslimah itu paling mudah masuk ke dalam surganya Allah, tetapi juga paling gampang masuk ke dalam neraka. Jadi wanita ini adalah makhluknya Allah yang paling mudah masuk surga dan juga paling mudah masuk ke dalam neraka. Salah satu amalan mudah bagi seorang wanita adalah apabila hendak tidur nih, setiap mau tidur, maka dia berwudu. Kalau tidak dalam keadaan haid loh ya, dia berwudu, kemudian menggunakan parfum, pakai harum-haruman, pakai wangi-wangian. Kemudian setelah itu memakai baju yang siap tempur, baju yang tipis-tipis, yang semrawang, semriwing begitu. Syukur-syukur tanpa pakai busana. Jangan sampai tidurnya, mohon maaf, kemayu. Kemayu itu bahasa apa sih? Lawang sudah menjadi istri tapi kemayu, tidurnya pakai celana dalam. Masya Allah, ini namanya tergoda oleh nafsu, oleh perasaan, oleh gengsi, sok kemayu. Jangan begitulah, jangan jual mahal kalau sudah menjadi istri. Kalau masih perawan, masih gadis, harus jual mahal kepada siapapun, harus, itu wajib jual mahal. Tetapi wanita tatkala sudah menjadi istri, memiliki suami, maka dia harus setiap saat obral diri kepada sang suami. Begitu, nah, pahala besar, pahala berlipat-lipat. Mengapa nih? Karena dia sudah berani untuk mengalahkan egonya, dia sudah mampu mengalahkan nafsunya, dia sudah berani mengalahkan dirinya sendiri. Kemudian dia berwudu pakai bedak, kencing dululah, kencing begitu ya kan, kencing, kemudian berwudu, sunnah ini, sunnah semua ini. Baru berjalan saja pahala, niat saja pahala tuh, niat untuk menyediakan diri untuk siapa? Sang suami. Karena siapa? Karena Allah. Menyediakan diri untuk sang suami karena Allah. Ini semuanya sudah pahala, ladang pahala luar biasa. Kemudian dia kencing, berwudu, kencing dulu supaya nanti tatkala mau dipakai suaminya itu sudah keset gitu dah. Jangan sampai tatkala suaminya sudah mendekat baru ingin kencing, waduh, basah lagi tuh, bedaknya hilang lagi. Makanya jadi wanita itu yang ngerti ini, yang paham hukum Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh azwajun Nabi, oleh ummahatul mukminin, oleh para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rata-rata istrinya Rasulullah itu begitu. Tatkala mau tidur nih, setiap mau tidur itu berwudu ya kan, kencing dulu berwudu. Kemudian setelah itu pakai bedak, pakai parfum wangi-wangian. Kemudian pakai baju yang tipis-tipis, yang semriwing. Syukur-syukur alhamdulillah tanpa busana sama sekali, masuk ke dalam selimut. Wah, luar biasa tuh. Pahala malaikat Masya Allah mendoakan, bidadari yang ada di surga itu melihat, cemburu semua dan berdoa. Coba, walaupun bidadari itu cemburu tapi berdoa. Luar biasa tuh. Ada seorang wanita yang solihah luar biasa. Jangan dibalik-balik ya, jangan dibalik-balik. Maksudnya bagaimana dibalik-balik? Tatkala mohon maaf masih gadis, masih perawan, diobral, obral gampangan tuh. Waduh, ini wanita yang paling murahan itu yaitu wanita yang tatkala masih gadis, masih perawan tapi obralan. Mengapa? Kan gratis tuh, kan enak laki-lakinya. Ya mohon maaf nih, mending kan wanita yang ada di rumah-rumah bordil itu kan masih dibayar tuh ya kan. Lah kalau seorang gadis atau perawan tapi kok gampangan diobral, Masya Allah, ini wanita yang termurah ini, termurah.
Kemudian tatkala sudah menjadi istri, jual mahal sok gengsi sok ini itu. Ini salah kaprah karena dimakan oleh perasaannya, termakan oleh, mohon maaf, rasa kemayunya yang terbalik-balik. Tatkala keluar rumah pakai parfum, masya Allah, seluruh parfumnya dipakai tuh, dandanannya lama 1 jam 2 jam nggak kelar-kelar, nggak selesai. Bajunya yang paling indah, paling bagus, masya Allah, seluruh minyak wanginya ditumpahkan di tubuhnya. Sampai tuh jalan tuh lewat tuh, sudah berlalu kurang lebih 1 kilometer, itu baunya masih diciumi oleh para laki-laki hidung belang tuh. Para laki-laki yang hidungnya belang itu, hidungnya belang-belang, mencium baunya, masya Allah, harumnya. Lah perempuan yang seperti ini yang sengaja dia menggunakan parfum lewat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian baunya dicium oleh laki-laki itu, maka ini sama saja berzina. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang semoga semakin cantik jelita lahir maupun batin, setiap hendak mau tidur sekali lagi berwudu, kemudian setelah itu pakai parfum, pakai bedak, pakai wangi-wangian, setelah itu tanpa busana. Ini pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud. Mengapa? Karena sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, sholat tahajud itu hukumnya sunnah walaupun semalam suntuk. Sedangkan menyiapkan diri untuk sang suami hukumnya wajib. Lah wajib loh, kok masih nggak paham tuh gimana? Ini kewajiban seorang istri. Coba kalau ditanya, wajibnya istri itu apa sih? Taat kan? Iya. Taat salah satunya adalah melayani sang suami. Ini kewajiban. Lah yang namanya wajib tentunya pahalanya lebih besar daripada yang sunnah-sunnah. Bahkan nih dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Tidak halal bagi seorang wanita, bagi seorang istri, tidak halal artinya haram. Haram nih, berdosa. Apabila seorang wanita itu puasa sunnah, sedangkan suaminya itu ada di rumah tanpa izinnya sang suami. Kok guys puasa gitu aja, puasa sunnah, haram tuh, tidak dapat pahala tapi dapat dosa. Ini puasa sunnah coba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wala ta'dzana fi baitihi illa biidnihi. Dan seorang wanita, seorang istri tidak boleh mengizinkan laki-laki manapun yang bukan mahram di dalam rumah sang suami illa biidnihi, kecuali dengan izinnya sang suami. Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu. Dan apa saja nih yang wanita, yang seorang istri infakkan dari hartanya sang suami tanpa sepengetahuan sang suami, maka sesungguhnya dia telah memberikan pahala kepada sang suami separuhnya. Separuh pahala itu untuk sang suami. Akhrajal Bukhari wa Muslimun. Akhrajat telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 5195 wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1026. Jadi sekali lagi nih, bagi seorang wanita yang kepingin masuk surga secara gampang, maka turutilah nasihat kami. Ini adalah lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud yang memang pahalanya sunnah. Demikianlah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.